Kreasi, bertemu lagi di Keranjang, Kreasi Aneka Usaha Jawa Tengah. Di sini kita bakal bahas cerita-cerita seru dan inspiratif dari para pelaku UMKM. Episode hari ini kita akan mengulik tentang aneka usaha Temanggung. Informasi yang pertama, yakni tentang usaha bata tempel yang ternyata jadi produk khas dari Kabupaten Temanggung loh. Wah, seperti apa ya? Langsung saja, inilah info selengkapnya. Hai Sobat Kreasi, kalau ngomongin UMKM yang terlintas di benak Sobat Kreasi, apa? Camilan, makanan, atau fashion? Itu sih sudah biasa. Pernah nggak sih Sobat Kreasi mendengar UMKM bata tempel? Hayo, penasaran kan? Inilah usaha milik Pak Rohman yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Dulu, keluarganya memanfaatkan tanah liat untuk membuat kerajinan genteng. Namun, karena permintaan pasar yang kian berkurang, ia pun banting setir, membuat bata tempel. Pembuatan bata tempel atau lebih dikenal di kalangan nasional adalah terakota, terakota atau bata tempel dan bata ekspos. Kalau usaha itu yang bergerak berkaitan dengan tanah liat itu kita adalah generasi ketiga, Mbak. Karena generasi pertama dulu waktu zaman Belanda itu kakek sudah membuat genteng. Terus masih orang tua kami di kampung sini masih genteng juga. Kami pun dulu waktu masih di SD, SMP, SMA itu masih genteng. Baru bata tempel itu di kisaran tahun 2015-an lah kita mulai. Masih sendiri, kita jual sendiri. Terus di sekitar kisaran tahun 17-18 mulailah kita mengajak tetangga, saudara, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 20 pengrajin di Bata Kingdom. Nah, Pak Rohman ini menjual dua jenis bata, yakni bata tempel dan bata ekspos. Apa sih bedanya bata tempel dan bata ekspos? Jika bata tempel, itu untuk hiasan saat bangunan sudah jadi. Kalau bata ekspos, bisa untuk mengganti bata pasang. Namun, dengan look yang lebih rapi dan menarik. Bata ekspos ini juga untuk hiasan eksterior rumah juga loh. Sedangkan untuk proses pembuatan keduanya hampir sama ya Sobat Kreasi, karena kedua bata ini memiliki ketebalan yang berbeda. Sehingga bata ekspos menggunakan tanah liat yang lebih banyak. Hehehe. Nah, di zaman yang serba digital ini, Pak Rohman juga nggak mau ketinggalan nih Sobat Kreasi. Ia pun juga memasarkan usahanya di marketplace. Kebayang nggak tuh gimana ya cara ngirimnya? Hihihi. Eits, jangan salah. Pemasaran produknya ini sudah ke seluruh Indonesia loh. Bahkan pernah dikirim ke Singapura. Keren kan? Usahanya yang kini berkembang pesat tidak ia lakukan sendiri. Ia turut memberdayakan masyarakat sekitar loh. Kita memberikan kepercayaan penuh dengan pengrajin. Tiap-tiap pengrajin kita berikan kepercayaan penuh untuk mengelola usahanya di rumahnya sendiri. Dari produksi A sampai Z, dia yang kelola. Dengan spek-spek kualitas yang telah kita sepakati. Baru kalau pengiriman barang, baru kita yang ngelola. Jadi kita yang menjadwalkan hari ini ngambil si A, si B, si C, terus dan seterusnya gitu. Jadi semua terambil semua. Untuk pengrajin kita ada 20 pengrajin, Mbak. Ada 20 pengrajin dan tiap pengrajin itu kan
dia punya teman-teman yang membantu, ada yang 10 orang, ya, di belakang tuh 10 orang kebetulan, ada 10 orang, ada yang cuman dia butuh bantuan 2-3 orang ada. Jadi alhamdulillah dengan 20 pengrajin itu bisa memberikan peluang kerja untuk warga desa, bahkan di luar desa itu seratusan lebih orang lah bisa ikut kerja di Bata Kingdom. Baginya, usaha bukan hanya untuk pribadi, namun bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar. Dari Bata Tempel ini, ia telah membuka lapangan kerja bagi ratusan orang. Inilah yang ia tanamkan sekarang. Usaha dan doa dari masyarakat sekitar adalah fondasi untuk usahanya. Saya katakan lancar ya, usaha ini lancar karena hanya cuman doa dari tetangga-tetangga, dari teman-teman. Ya, karena kita juga melibatkan banyak warga di sini. Mungkin doa-doa beliau, doa ada teman beliau yang bisa membuat usaha kami berjalan seperti ini. Bukan karena kepintaran kami dalam marketing atau kepintaran manajemen kami, saya kira enggak. Jadi kata-kata hari inilah ya, istilahnya kata-kata hari ini untuk teman-teman yang mulai usaha. Yang penting niat usaha untuk mencari keberkahan. Insya Allah nanti ada jalan lah, ada jalan. Sobat Kreasi, dari Pak Rohman kita belajar bahwa dari tanah liat yang sederhana lahir sebuah harapan dan kehidupan bagi banyak orang. Di tangan Pak Rohman, bata bukan sekadar material bangunan, melainkan jembatan rezeki dan kebersamaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa UMKM bukan hanya soal usaha, tetapi juga tentang menguatkan sesama. Dari desa untuk Indonesia, Bata Kingdom terus membangun bukan hanya rumah, tapi juga masa depan. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Nah Sobat Kreasi, setelah tadi kita melihat cerita tentang produksi Bata Tempel, berikutnya kita mau bahas tentang produksi coklat rendah kalori dari Kabupaten Temanggung. Wih, ada cerita inspiratif apa ya? Langsung saja, ini dia informasinya. Gak mau coklat, takut gendut. Hayo, di sini siapa yang kalau makan coklat takut gendut? Atau justru sakit gigi setelah makan coklat? Eits, tenang. Sobat Kreasi bisa kok makan coklat tanpa takut ini itu. Karena sekarang sudah ada inovasi coklat dengan kadar gula rendah. Dan pakai gula alami loh. Yap, ini dia, Momukau. Usaha yang didirikan oleh seorang pelaku UMKM bernama Indarwati. Berawal dari keresahan itu, ia ingin membuat coklat yang ramah untuk semua orang. Jadi, Sobat Kreasi tidak perlu khawatir deh kalau makan coklat. Saya menemukan masalah di masyarakat. Ketika masyarakat itu beranggapan atau punya image makan coklat kompon itu nggak sehat, nanti kalau makan banyak-banyak takut giginya grupis, ompong kayak gitu. Maka dari itu saya membuat produk inovasi ini supaya menjadi produk solusi di masyarakat. Jadi ketika para ibu-ibu atau semua anak-anak yang pengen mengkonsumsi coklat itu biar nggak takut lagi mau konsumsi sebanyak apapun, atau mau diaplikasikan, mau dijadikan baking, mau jadikan camilan, mau jadikan minuman, itu tetap sehat dan tetap lezat.
menjamin kualitas, Indarwati menanam buah coklat sendiri loh. Ia juga mengolahnya dari bahan mentah menjadi coklat dari nol. Jadi, coklat yang sudah siap panen langsung ia olah menjadi beragam olahan coklat. Lihat buahnya Sobat Kreasi, sangat menggoda ya. Kalau cover tour, proses pembuatan coklatnya itu dari pohon kita petik langsung difermentasi Mbak. Setelah difermentasi itu nanti kita proses, kita roasting dan jadikan pasta. Itu sudah jadi cover tour. Jadi kalau mau dibikin coklat bar atau minuman itu tinggal dicetak aja Mbak, sesuai keinginan kita. Tapi kalau yang kompon ini Mbak, nah kompon itu kan berarti lemak kakaonya itu dipres diambil Mbak. Jadi itu diganti dengan lemak nabati dan pemanisnya kita tinggal ditambah mix dari situ, dari dari pemastaan itu tinggal ditambahi bumbu atau gula arennya itu dimasukkan. Selain coklatnya, Indarwati juga memperhatikan bahan lainnya, yakni gula aren. Eits, bukan sembarang gula aren ya. Ia memakai gula aren semut yang ia dapatkan dari petani sekitar. Yap, di wilayahnya ini memang banyak penderes Sobat Kreasi. Jadi, penghasil gula arennya melimpah. Hehehe. Karena kami ini kan tinggal di pedesaan yang mayoritas memang petani gula aren Mbak. Jadi gula aren kami itu diolah dari berbagai bentuk Mbak. Ada yang masih cair, ada yang cetak, ada yang gula semut. Jadi itu berbeda-beda aplikasinya. Kalau cair itu untuk apa, kalau gula semut yang kita pakai itu karena coklat itu kan nggak boleh kena air sedikit pun. Maka dari itu kita pakai yang gula semut. Karena apa gula semut? Gula semut itu kadar airnya sangat rendah dan sangat kering. Jadi bisa diaplikasikan dengan coklat. Nah, dari coklat gula aren ini, Indarwati bisa membuat banyak varian produk loh. Mulai dari brownies crispy, coklat bubuk, coklat bar, coklat karakter, pasta coklat, cocoa butter, coklat kunyah, bahkan sabun loh. Jadi, ia memanfaatkan setiap bahan coklat menjadi produk. Bisa dibilang ia juga mengusung konsep zero waste dalam usahanya. Keren ya! Awal-awal tahun 2016 tuh kalau panen kakao itu biasanya kulitnya ya tak jadikan pupuk di situ Mbak, di bawah pohonnya aja. Tapi setelah corona itu jadi kepikiran Mbak, ternyata ini ada manfaatnya seperti itu. Jadi semuanya dari kulit, dari biji, semua kulit arik, kulit luar semuanya ada manfaatnya semua. Dan itu sangat baik untuk kesehatan juga. Meski diproduksi di wilayah pedesaan, coklatnya ini sudah jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke Papua. Eits, bentar. Kalau ngomongin pelanggan dari coklat memukau ini, bahkan berasal dari mana saja loh. Singapura, Malaysia, bahkan Jepang. Wih, keren ya! Sampai di titik ini, Indarwati telah banyak melalui berbagai tantangan usaha. Yah, memang begitulah dunia usaha. Namun, Indarwati tidak menyerah. Baginya, untuk memulai usaha, seseorang harus peka terhadap potensi dan kebutuhan sekitar. Penguatan branding juga perlu loh Sobat Kreasi, agar produk ini terus dikenal masyarakat. Jangan punya niat untuk memulai usaha itu hanya untuk mencukupi diri sendiri. Pertama, itu harus punya niat untuk kebermanfaatan. Kita kalau punya usaha ini nanti mau memberikan manfaat untuk siapa saja, seperti itu. Yang kedua, ketika kita mau memulai usaha, usahakan jangan membuat produk ini A, B, C, D dulu. Jadi pertama mungkin saran saya itu di sekitar kita ini butuh apa sih?
butuh apa, produk apa, terus di sekitar kita itu ada masalah apa sih yang perlu kita berikan solusinya. Nah, dari situ kita bisa riset. Dari situ baru kita bikin suatu produk yang bisa menjadikan solusi kebutuhan masyarakat. Dari Indarwati kita belajar bahwa inovasi menjadi kunci keberhasilan usaha. Ya, dengan tantangan kreatifnya, ia mampu membuka lapangan kerja bagi perempuan sekitar dengan potensi lokal yang menjadi solusi bagi sobat kreasi yang suka makan coklat, tapi takut kemanisan. Hehehe. Bagaimana sobat kreasi? Tertarik mencoba coklat ini? Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Masih di Keranjang Sobat Kreasi, membahas berbagai usaha yang memiliki banyak cerita di Jawa Tengah, emang gak ada habisnya ya. Kali ini ada cerita tentang usaha wastra ekoprint yang unik dan bagus-bagus loh motifnya. Wih, penasaran kan Sobat Kreasi? Langsung saja kita intip yuk. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Hai Sobat Kreasi, kalian pasti tidak asing lagi kan dengan ekoprint? Tentu saja, kain warna alam yang sudah merambah di seluruh penjuru tanah air. Hehehe. Banyak pelaku UMKM yang sudah menekuni ini sejak lama. Salah satunya Tining Tias Adrijani atau Butin. Berawal dari keresahannya dengan pewarna tekstil yang merusak lingkungan, ia melihat potensi ekoprint sebagai alternatif fashion yang berkelanjutan. Dengan motif yang beragam, ia pun tekun mempelajari ekoprint ini. Saya tertarik ekoprint karena satu, ramah lingkungan. Jadi saya awalnya itu belajar membatik sama shibori, tapi masih menggunakan warna sintetis. Nah, seketika saya mencuci itu kok rasanya ada beban. Ini kayaknya kan warnanya kan merah, kuning gitu, terus airnya itu yang mengalir juga warnanya seperti itu. Jadi saya kok kayaknya ini kok nggak sehat ya. Kemudian saya gimana kalau cari yang ramah lingkungan ya, mencemari warnanya. Kemudian saya cari-cari, kebetulan saya lihat postingan di Facebook ada yang memposting ekoprint. Kemudian saya tanya, kemudian saya cari guru. Nah, itu awalnya seperti itu. Dan awalnya juga saya memang suka seni. Ia menyadari bahwa tidak hanya dirinya yang menekuni ekoprint. Sekarang, banyak pelaku UMKM yang mulai merambah ke industri fashion ramah lingkungan ini. Tentu saja, ia harus memiliki ciri khas dari industri mode miliknya ini. Ia menggunakan teknik ketuk sebagai ciri khasnya. Awalnya sih karena kok susah ya, penjualannya kok stuck gitu. Kemudian saya berpikir gimana kalau kita juga jual pelatihan. Awalnya itu ada teman yang mendesak saya, Bu, saya belajar gitu. Saya dibikinkan video tutorialnya. Nah, dari awal teman minta video tutorial itu terus terinspirasi, gimana kalau saya kecuali jual produk juga jual pelatihan plus alat dan bahan. Kini, ia bukan hanya menjual produk kain maupun produk turunan dari ekoprint ini saja.
tapi ia juga berbagi ilmu kepada masyarakat yang tertarik menekuni ekoprint. Jadi, siapa ini sobat kreasi yang berminat belajar ekoprint? Tidak perlu jauh-jauh, Ibu Tin juga menyediakan pelatihan offline atau online. Untuk pelatihan online, jadi kami ini membuka pelatihan offline dan online. Untuk online itu kita bukan melalui Zoom, tapi kalau ada yang minta via Zoom juga bisa. Jadi kita memberi materi itu berupa PDF dan video tutorial. Untuk pesertanya itu dari dalam negeri sampai luar negeri, ada yang dari Malaysia, Singapura, India, Vietnam, Australia. Kalau dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada. Pelanggannya tidak hanya dari penduduk lokal loh, tetapi produknya ini sudah sampai ke pasar global. Begitu juga pelatihannya. Produknya sudah sampai Malaysia dan Singapura loh. Keren nggak tuh? Yang unik dari produk ekoprint Bu Tin ini juga bukan hanya teknik marketingnya yang juga menjual pelatihan loh, tapi juga dari sisi desainnya. Menyadari minat anak muda saat ini, ia memilih desain yang casual, simple, dan tetap kekinian. Produknya juga bermacam-macam, mulai dari baju atasan, celana panjang, shawl, bahkan jilbab juga loh. Kini, Bu Tin memiliki mimpi besar. Ia ingin kainnya ini didesain oleh desainer terkenal seperti Ivan Gunawan. Kalau cita-cita saya itu kepingin banget produk saya, kain saya itu didesain satu oleh Ivan Gunawan, dua oleh Bunda Ani Avanti. Itu kepingin, jadi doanya itu pokoknya gimana, mungkin ada cara ya sampai kain produksi Kambanagi itu di desain beliau yaitu Ivan Gunawan sama Bunda Ani Avanti. Kalau Bunda Ani Avanti itu tiap kali pameran saya ketemu dan foto, tapi nggak berani untuk ngomong. Untuk mencapai titik ini, ia kerap menghadapi tantangan. Namun, ia tak mau menyerah. Ia terus memberikan pelatihan dan memperbaiki kualitas. Baginya, sikap pantang menyerah harus dimiliki setiap mereka yang ingin memulai usahanya. Sikap yang harus dimiliki wirausahawan itu satu, pantang menyerah. Pantang menyerah, jujur, kemudian konsisten. Jadi untuk apapun itu, misalnya kayak membuat konten sosial media itu juga harus konsisten, nggak seminggu bikin, nanti besok nggak bikin, nggak seperti itu. Terus ya satu jalur dulu. Misalnya memang ditekuni batik, ya udah batik dulu sampai maju, nanti baru kalau sudah itu baru melebar ke yang lain. Kalau sudah satu itu sudah settle. Yaitu tekun, konsisten, jujur. Karena memang jujur itu yang utama. Ya kalau menurut saya gitu. Wah, keren ya Sobat Kreasi. Cerita dari Ibu Tin ini yang selain menjual produk, ia juga terus memberikan pelatihan kepada mereka yang ingin memulai usaha di bidang ekoprint. Semoga kisahnya ini bisa menginspirasi kita semua ya Sobat Kreasi. Kreasi aneka usaha di Jawa Tengah. Nah Sobat Kreasi, itu dia cerita inspiratif kita hari ini. Semoga bisa jadi penyemangat dan ide baru buat kamu semua yang sedang atau mau memulai usaha ya. Terus dukung produk lokal, cintai karya anak negeri, dan jangan lupa kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Hanya di Keranjang, Kreasi Aneka Usaha Jawa Tengah. Keranjang aneka usaha di Jawa Tengah. Keranjang aneka kreasi aneka usaha di Jawa Tengah.
di Jawa.